الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah masih melanjutkan pembahasan nama Allah At-Tawwab. Malam ini pada halaman 259. Pada halaman 259. Taubat adalah perkara yang berguna. Sudah lihat? Halaman 259. Sekedar mengulang saja, nama Allah At-Tawwab berarti Allah Maha memberi dan menerima taubat. Jadi Allah berikan taubatnya kepada seorang hamba, lalu kemudian hamba bertaubat berdasarkan pemberian tadi. Kemudian Allah terima. Tidak jauh beda dengan sedekah. Allah berikan Anda uangnya, kemudian Anda sedekah, lalu Allah terima. Begitu juga dengan At-Tawwab. Allah yang memberikan kesadaran untuk bertaubat, berdasarkan kesadaran itu Anda bertaubat, lalu kemudian diterima oleh Allah. Maka taubat berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah. Berawal dari Allah ketika Allah berikan kita kesadaran, dan berakhir pada Allah ketika Allah benar-benar menerima. Taubat pertama, taubat kedua enggak terpisah. Taubat pertama, yakni Allah berikan kesadaran, ini tidak ada gunanya kalau kemudian Allah enggak terima. Dan tentu Allah pun tidak akan menerima kalau Allah belum memberikan. Jadi itulah arti dari At-Tawwab, yang maha memberi dan menerima taubat. Malam ini pada halaman 259 dalam terjemahan, yaitu taubat adalah perkara yang paling berguna. Penulis berkata, At-taubatu min anfa'il umur lil abdi, faqad yabtalillahu abdahul mu'min daf'an lahu lit-taubati litakmili ubudiyatihi. Beliau mengatakan, taubat perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Karena Allah menguji kita dengan dosa. Allah uji kita dengan dosa karena Allah ingin memberikan taubat. Enggak mungkin Allah berikan Anda taubat tanpa Anda berdosa. Jadi kalau dosa itu satu keburukan, taubat itu indah. Namun indahnya taubat, Anda tidak akan dapatkan kecuali melalui buruknya maksiat. Oleh sebab itulah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, buruknya maksiat bukan kehinaan apabila berakhir dengan taubat. Jadi buruknya maksiat hanya menjadi kehinaan saat tidak berakhir dengan taubat. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Allah izinkan, bahkan kadang-kadang Allah mudahkan maksiat untuk seseorang? Jawabannya agar ia melangkah
agar ia melangkah maju menuju taubat. Karena kita nggak akan mendapatkan taubat itu kecuali melalui dosa. Sehingga taubat itu keburukan, tapi ketika dihubungkan dengan hikmahnya, maka dia sesuatu yang positif. Dosa itu keburukan, betul keburukan. Tapi ketika Anda hubungkan dengan hikmah dari adanya dosa adalah taubat. Maka di sini dosa menjadi sesuatu yang terpuji oleh hikmah. Maka taubat ini tercela ketika dia tidak berakhir pada hikmah, yaitu taubat. Lalu kemudian di sini penulis hafizahullah taala beliau mengatakan, melalui dosa dan taubat ini seorang hamba akan menemukan sejumlah ibadah-ibadah yang memang tidak ditemukan kecuali melalui dosa dan taubat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kerendahan diri. Maksudnya adalah rasa hina diri. Maksudnya adalah tawadu. Maka Allah Azza wa Jalla biarkan seseorang tergelincir dalam dosa, lalu kemudian ia bertaubat, sehingga dosa-dosa yang berlalu selalu membuatnya merasa hina. Dosa-dosa yang pernah terjadi selalu membuatnya merasa hamba di depan Allah Azza wa Jalla. Kan sangat berbahaya kalau kemudian seseorang hanya memiliki kebaikan dan dia nggak memiliki keburukan. Kebaikan tanpa keburukan seringkali mengakibatkan seseorang ujub. Nah, agar kebaikan-kebaikan ini tidak menjadi ujub, maka Allah pun menyandingkan kebaikan Anda dengan keburukan Anda. Sehingga ketika Anda mulai berbangga diri dengan kebaikan, Anda ingat, tapi saya kan banyak dosa juga. Akhirnya bangga diri dengan kebaikan tersebut kembali turun. Karena Anda sadar bahwa Anda pun punya kejahatan. Bahwa Anda pun punya dosa. Makanya jamaah sekalian, tidak ada orang yang merasa baik kecuali orang yang lupa dengan dosa. Kalau Anda sudah lupa dengan dosa-dosa Anda, maka Anda akan merasa baik. Anda akan merasa bertakwa. Anda akan merasa satu-satunya di atas sunnah. Karena Anda lupa dengan dosa Anda. Maka melupakan dosa masa lalu jamaah sekalian nggak boleh. Ya, orang yang lupa dengan dosa akan jatuh dalam ujub. Maka di sini tadi penulis mengatakan Allah kodratkan manusia berdosa, kemudian Allah berikan taubat. Dan ini semuanya untuk manusia lebih sempurna lagi dalam menghambakan diri kepada Allah. Jadi ada orang yang menghambakan diri kepada Allah hanya dengan kebaikan. Mereka menghamba dengan salat, mereka menghamba dengan zikir, mereka menghamba dengan tilawah. Dan ada satu penghambaan yang sangat mahal, yaitu menghamba dengan rasa hina. Menghamba dengan rasa hina. Makanya Imam Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan, rintihan istighfar para pelaku dosa, rintihan istighfar orang-orang yang bertaubat, lebih dicintai Allah daripada tasbihnya orang-orang yang ujub. Tasbih dari orang yang ujub nggak berarti. Akan tetapi istighfarnya dari orang-orang yang merintih dalam taubat itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, semua pintu menuju Allah ramai. Pintu salat, pintu menuju Allah ramai. Pintu sedekah ramai. Pintu tilawah ramai. Satu-satunya pintu yang paling sepi menuju Allah adalah pintu kehinaan diri. Terus menerus merasa diri, ya Allah saya pendosa, ya Allah saya penjahat, ya Allah saya hina. Merasa hina di depan Allah. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, pintu menuju Allah yang selalu sepi.
Tidak banyak orang-orang yang berada di pintu tersebut. Makanya jamaah sekalian, Allah kodratkan Anda dan saya jatuh kepada dosa agar kita menghina di depan Allah. Karena menghinakan diri di depan Allah adalah pintu menuju Allah yang sepi dan tidak banyak orang-orang yang ada di situ. Jamaah sekalian, ada seorang laki-laki, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim. Hadis ini hasan. Suatu hari ada seorang laki-laki menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di samping Nabi, dekat dengan Nabi Sallam, beliau mengatakan, wa zunubah, wa zunubah, wa zunubah. Yang artinya, ya Rasulullah dosaku, ya Rasulullah dosaku, ya Rasulullah dosaku. Ini hati yang sehat. Hati yang tersiksa dengan dosa itu hati yang sehat. Adapun hati yang justru senang dengan dosa, ini hati yang berpenyakit. Jadi laki-laki ini sampai di depan Nabi, beliau mengatakan, wa zunubah, sebanyak 3 kali, ya Rasulullah bagaimana dengan dosaku, ya Rasulullah bagaimana dengan dosaku. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sudah hafal? Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Artinya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi. Ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Wa rahmatuka arja indi min amali. Dan kasih sayangmu lebih aku harapkan daripada amalku. Aku punya amal, tapi amal ini harapan kecilku. Harapan besarku adalah kasih sayangmu. Itulah tadi arti dari doa, ya Allah, ampunanmu pasti lebih besar daripada dosaku. Kasih sayangmu lebih menjadi optimismeku daripada amalku. Setelah itu Nabi bersabda kepada laki-laki tersebut, coba kamu bacakan. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, ulangi sekali lagi. Lalu dia mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Kata Nabi SAW, ulangi sekali lagi. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Setelah laki-laki ini mengulang sebanyak 3 kali, kata Nabi SAW, kum faqad ghafarallahu lak. Kata Nabi SAW, berdirilah, dosamu sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, betapa mudahnya Allah mengampuni seseorang. Karena Allah itu ghafur, karena Allah itu ghaffar, karena Allah itu tawwab, karena Allah itu al-afu, nanti akan datang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Halim. Perhatikan, minta maaf kepada manusia begitu sulit sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah memaafkan seorang hamba. Maka apa yang diajarkan Nabi kita tadi terhadap laki-laki tadi perlu untuk Anda hafal. Apabila Anda telah sampai di ujung malam, waktu yang paling mulia beristighfar, ucapkan doa tadi sebanyak 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ulang 3 kali. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, bitadarru'ihi wa taqarrubihi lillah wa syukri ni'amihi alaihi fala yazulu 'anil 'abdi ma yakrahu illa bittaubah. Penulis mengatakan bahwa dosa yang kemudian bersambung dengan taubat akan menyempurnakan ubudiyah seorang hamba di depan Allah.
Karena begitu banyak ibadah-ibadah yang Anda tidak akan dapatkan kecuali setelah berdosa dan bertaubat. Salah satunya apa? Tadarru', kehinaan diri. Yang kedua adalah syukur. Subhanallah. Allah berikan Anda taubat, bukankah itu nikmat? Dan itu nikmat yang kemudian menjadi syukur Anda. Seandainya tidak ada dosa yang kemudian berlanjut pada taubat, dan ini adalah nikmat, Anda temukan syukur. Seandainya tidak ada taubat ini, Anda tidak akan ada syukur untuk taubat. Anda bersyukur atas uang, Anda bersyukur atas kesehatan, tapi syukur di atas itu semua adalah Anda bersyukur dengan taubat. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesempatan kembali kepada Allah sebelum kita sampai di ujung usia. Fala yazulu anil abdi ma yakrahu illa bitaubah. Ini kesimpulan. Betapa agungnya taubat sehingga semua keadaan buruk yang terjadi kepada seorang hamba enggak akan diangkat dan dihilangkan oleh Allah kecuali dengan taubat. Ini kata kunci sangat penting. Tidak akan hilang semua musibah dan malapetaka yang menimpa seseorang kecuali dengan taubat. Entah apalah ujian Allah, musibah dari Allah yang terjadi terhadap kehidupan Anda, solusinya cuma satu. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Anda jangan katakan rasa-rasanya saya enggak berdosa. Itu terlalu takabur juga. Yang mesti Anda katakan dosa kebanyakan, saya enggak tahu yang mana jadi penyebab. Misalnya hari ini Anda mengalami masalah, lalu Anda katakan, dosa apa saya, kenapa ini terjadi? Orang sekarang kan suka begitu, emang saya dosa apa? Ini ucapan orang yang setengah buta. Adapun orang yang memandang diri dengan baik, dengan teliti, ternyata sangat banyak dosa-dosa kita yang layak untuk menjadi hukuman. Jadi kalau hari ini saya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin dosa ini, mungkin dosa itu, terlalu banyak dosa-dosa sebetulnya. Maka penulis mengatakan tadi, semua malapetaka, semua ujian-ujian Allah tidak akan hilang dan berakhir kecuali dengan taubat. Yunus alaihi salam diuji oleh Allah dalam perut ikan. Dan itu berakhir dengan taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Malik bin Dinar aslinya seorang preman. Pemabuk kelas kakap. Sejarah ini ditulis Imam Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin. Akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan yang baik. Tapi dia tetap dengan dunianya sebagai preman dan sebagai pemabuk. Hasil pernikahan, Allah karuniai seorang putri. Ketika putrinya berusia 2 tahun, rupa-rupanya putri ini mendapatkan pelajaran dari ibunya yang saleh, yang saleha. Sehingga setiap kali Malik bin Dinar menyiapkan minuman di atas meja, datanglah putri usia 2 tahun ini kemudian menumpahkan. Nanti disiapkan, ditumpahkan lagi, disiapkan, ditumpahkan lagi. Sehingga Malik bin Dinar tidak menemukan peluang minum khamar di dalam rumah. Karena anaknya ini sangat proteksi. Ayah habis minum apa, mau minum apa, terus dikejar oleh anak. Sehingga kalau dia ingin melampiaskan nafsu mabuk, dia harus keluar. Kalau di rumah, terus dijaga oleh anaknya, oleh putrinya berusia 2 tahun. Qadarullah, putrinya wafat. Qadarullah, putrinya wafat. Pada hari putrinya wafat, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, malam ini saya akan mabuk sampai pagi.
Jadi rupa-rupanya tidak tahan dengan panasnya musibah itu, nggak tahan dengan gelisahnya perpisahan dengan sang putri, maka dia mengatakan malam ini saya akan mabuk sampai pagi. Sampai malam akhirnya dia minum khamar. Dia mabuk. Dalam mabuk ini kemudian dia tertidur. Dia melihat kiamat telah terjadi. Dia telah berada di tengah-tengah mahsyar. Tiba-tiba ada seekor ular sangat besar berlari cepat mengejarnya. Dan tidak ada pilihan kecuali dia harus berlari langkah 1000. Secepat-cepatnya berlari, secepat-cepatnya pula ular mengejar. Tiba-tiba dia melihat seorang kakek berpakaian bagus, beraroma bagus. Beliau mengatakan, wahai kakek, tolonglah aku dikejar-kejar ular. Si kakek mengatakan, saya lemah, saya nggak bisa menolongmu. Silakan berlari lebih jauh lagi. Maka dia berlari dan dia telah melihat dirinya ada di pintu neraka jahanam. Sampai di pintu neraka jahanam dia mendengarkan suara. Wahai fulan, mundur, mundur. Kamu bukan penghuni neraka. Kamu bukan penghuni neraka. Mundurlah, mundurlah. Beliau mengatakan hati ini tenang bahwa saya bukan penghuni neraka. Namun saat dia mundur, kembali ular mengejar. Dia pun kembali berlari langkah 1000. Bertemu lagi dengan kakek tadi. Beliau mengatakan, wahai kakek, tolonglah, tolonglah. Sang kakek mengatakan, sekarang berlarilah ke puncak gunung sana. Maka Malik bin Dinar berlari menuju puncak gunung seperti disarankan oleh si kakek tadi. Sesampainya di puncak gunung, dia melihat sebuah bukit yang sangat indah. Tetapi dipagar sangat ketat. Dan tidak mungkin memasuki bukit itu kecuali pagar terbuka. Tapi karena si kakek menyarankan dia harus berlari menuju bukit, dia pun tetap berlari, walaupun dia pesimis ini bisa masuk atau tidak karena dipagar. Dia terus berlari, berlari, berlari. Begitu mendekati pagar, tiba-tiba terdengar suara. Suara mengatakan, buka, buka, buka. Mungkin laki-laki ini punya simpanan di sini. Mungkin laki-laki ini punya simpanan, silakan dibuka. Akhirnya gerbang pun dibuka. Dia sampai di bukit yang sangat indah sekali. Tamannya menghijau, bunga-bunganya warna-warni, indah sekali. Tiba-tiba terdengar suara, wahai fulanah, yang tak lain adalah nama putrinya. Wahai fulanah, adriki abaki. Wahai fulanah, sambut ayahmu, ayahmu dikejar ular. Tiba-tiba dia melihat putrinya berlari kencang, lalu meloncat, menghambur ke dalam pelukan dia. Kemudian si putri ini, anak kecil ini, mengusir ular dan ular itu pun ketakutan dan menghilang. Dia duduk di taman dan putrinya duduk di pangkuan. Putrinya mengatakan, wahai ayahku, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wahai ayahku, apakah belum saatnya ayah kembali kepada Allah? Sudahlah ayah, sudah terlalu lama perjalanan buruk ini. Perjalanan kotor ini sudah selalu lama. Sudahlah saatnya ayah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia mengatakan, wahai putriku, ular besar yang mengejar-ngejar tadi apa itu? Beliau mengatakan, wahai ayahku, itulah dosa. Dia mengejar-ngejar dan akan memangsamu. Wahai putriku, bagaimana dengan kakek tua tadi? Orangnya baik, tapi nggak bisa menolong. Beliau mengatakan, wahai ayahku, itulah amal-amal salehmu. Amal salehmu terlalu kecil, terlalu sedikit, sehingga amal saleh yang sedikit ini nggak mampu menolongmu dari dosa. Dari ular tadi. Akhirnya, sampai di situ beliau pun bangun, beliau pun sadar,
Dan setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala pergi ke masjid. Menuntut ilmu sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Yaitu Imam siapa tadi? Malik bin Dinar. Sejarah ini ditulis Imam Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawwabin. Jadi perhatikan jamaah sekalian, seburuk-buruknya Malik bin Dinar dengan dosa besar yang bernama mabuk, ini bukan dosa besar 2 hari. Ini dosa besar bertahun-tahun. Tapi Allah At-Tawwab yang maha memberi taubat, perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan taubat kepada Malik bin Dinar melalui sebuah mimpi. Melalui sebuah mimpi. Dan Nabi kita bersabda bahwa mimpi sepertujuh dari wahyu. Mimpi sepertujuh dari wahyu. Tapi mimpi orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang munafik, orang-orang yang lidahnya selalu berdusta, mimpinya pun mimpi-mimpi dusta. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim. Adapun orang-orang yang beriman, lisannya jujur, maka mimpinya pun jujur. Jadi Allah Azza wa Jalla membuka pintu kebaikan untuk Malik bin Dinar melalui mimpi tadi. Anda lihat bagaimana Allah memberikannya taubat melalui mimpi, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya ketika dia betul-betul menjadi ulama besar. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Penulis berkata syurutut taubah, syarat-syarat taubat. Syarat taubat yang pertama adalah tarkuz zambi. Syarat taubat yang pertama, tinggalkan dosa saat ini juga. Kalau baru keinginan bertaubat, itu bukan taubat. Saya besok taubat. Saya lusa bertaubat. Keinginan Anda bertaubat bukan taubat. Karena taubat itu adalah menghentikan dosa. Syarat taubat yang kedua adalah an-nadam. Yaitu menyesal. Bahkan Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan inti dari taubat adalah menyesal. Itu intinya. Apa yang membuat Anda berhenti dari dosa? Menyesal. Maka di sini syarat yang ketiga adalah bertekad tidak mengulangi. Namun apa yang membuat Anda bertekad nggak mau mengulangi lagi? Jawabannya menyesal. Nah, semakin besar penyesalan, semakin cepat Anda menghentikan dosa. Semakin besar penyesalan, semakin kokoh tekad tidak lagi kembali kepada dosa. Maka orang-orang yang telah bertaubat, tapi kembali lagi dan kembali lagi, menunjukkan bahwa penyesalannya lemah. Karena penyesalan yang kuat akan membuat seseorang tidak kehilangan tekad untuk meninggalkan dosa. Sehingga Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, inti dari semua syarat taubat cuma satu. Apa itu? Menyesal. Kemudian berikutnya, syarat yang keempat, istibdaluhu bi'amalin salih. Mengganti dosa dengan amal saleh. Beliau memasukkan ini syarat taubat, tapi ini syarat kesempurnaan, bukan syarat kewajiban. Karena kita sudah berlalu pada penafsiran surat Al-Furqan ayat 70 dan ayat sebelum sudahnya, bahwa tingkat taubat itu ada 2. Pada ayat 70, Allah sebutkan taubat paling sempurna. Yaitu taubat yang mengubah dosa menjadi kebaikan. Sehingga apabila Anda memiliki 10 dosa, kemudian Anda bertaubat, taubatnya pun taubat yang terbaik, maka taubat yang terbaik akan mengubah 10 dosa Anda menjadi 10 kebaikan. Akan tetapi kalau taubat Anda bukan taubat yang terbaik, maka taubat ini hanya menghapus dosa dan tidak mengubahnya menjadi kebaikan. Bisa difahami? Terkadang taubat mengubah kejahatan yang berlalu menjadi kebaikan. Kejahatan yang berlalu 100, taubat mengubahnya menjadi 100 kebaikan. Ini taubat yang terbaik. Tapi kadang-kadang
taubat itu nggak mengubah dosa menjadi kebaikan, tapi hanya sekedar menghapus dosa. Pertanyaan, di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah pada syarat yang keempat. Apa itu? Sebagian orang setelah bertaubat sungguh-sungguh beramal saleh, sehingga dia melakukan dua hal. Pertama, dia meninggalkan dosa. Yang kedua, dia sungguh-sungguh melakukan amal saleh. Nah, apabila taubat seperti itu, maka taubat akan mengubah dosa yang berlalu menjadi kebaikan. Tetapi ada juga orang yang bertaubat sekedar menghentikan dosa. Dosanya berhenti, tapi tidak lantas ada kesungguhan beramal saleh. Dia berhenti berjudi, tapi belum sholat. Dia sudah berhenti minuman keras, tapi belum sholat. Artinya dia telah meninggalkan dosa, tapi belum sungguh-sungguh dalam kebaikan. Nah, taubat seperti ini menghapuskan dosa yang berlalu, tapi tidak mengubahnya menjadi, belum mengubahnya menjadi kebaikan. Maka pada ayat 70 Allah sebutkan taubat yang sungguh-sungguh adalah taubat yang mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Lalu pada ayat berikutnya, taubat di nomor 2 adalah taubat yang sekedar menghapus dosa dan tidak mengubahnya menjadi kebaikan. Pertanyaan, bagaimana taubat mengubah kejahatan menjadi kebaikan? Baik, misalnya seseorang mabuk, lalu dia menyesal. Bukankah menyesal ini kebaikan? Menyesal yang membuatnya berhenti. Sehingga kalau misalnya dia punya dosa sebanyak 10 kali dia bertaubat, bukankah itu berarti 10 kejahatannya telah berubah menjadi 10 kebaikan? Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, apabila syarat-syarat taubat telah terpenuhi, maka insya Allah Ta'ala taubat seseorang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan ada 4 ciri-ciri taubat telah diterima oleh Allah. Ciri-ciri. Jadi bukan kepastian. Ciri-ciri dan indikasi-indikasi kuat bahwa taubat telah diterima oleh Allah ada 4. Yang pertama kata beliau, yakunu khairan ba'da taubah. Apabila setelah taubat dia menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam pengertian umum. Salatnya menjadi lebih baik, pergaulannya menjadi lebih baik, cara bicaranya menjadi lebih baik. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yakunul khaufu musahiban lahu la ya'manu min makrillah. Nomor 2 ini berat. Di antara ciri dan indikasi taubat diterima oleh Allah, apabila dalam hati selalu ada rasa takut, jangan-jangan Allah akan menghukum saya. Saya pernah, jangan-jangan malam ini Allah menghukum. Jangan-jangan hari ini akan terjadi hukuman. Ini tanda nomor 2. Bahwa apabila taubat itu telah diterima oleh Allah, maka taubat itu akan menjadi rasa takut dalam diri seseorang. Takut kalau azab Allah datang. Kemudian, ciri taubat yang telah diterima oleh Allah, ini nomor 3 adalah taqattu'ul qalbi nadaman. Bahwa hati itu tersayat-sayat dengan penyesalan. Jadi dia nggak cuma menyesal dengan kata, tapi memang hatinya sakit sekali dengan penyesalan itu. Hati itu seolah-olah tersayat-sayat dengan pisau penyesalan. Sehingga tengah malam dalam kesendirian, penyesalan datang, menusuk hati, air mata pun menetes. Ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat kata beliau, kasratun ahatat bihi min jami'i jihatihi. Kemudian ciri yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim adalah rasa hina. Rasa hina yang meliputi hati. Jadi orang-orang yang taubatnya telah baik, taubatnya telah diterima oleh Allah, nggak pernah melihat diri mereka lebih baik dari orang lain. Ketika berkumpul,
bertemu dengan kawan-kawan, mereka merasa saya orang yang paling hina di sini. Bertemu lagi dengan kawan-kawan di masjid, dalam hati ada satu kata, pasti saya orang yang paling jahat. Taubat yang benar-benar diterima Allah membuat seseorang selalu merasa diri lebih hina dari orang lain. Maka apabila setelah bertaubat, Anda merasa saya baik, saya yang terbaik, saya yang kemungkinan taubat Anda ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena saya ulangi, apabila taubat telah diterima oleh Allah, maka yang bersangkutan akan selalu merasa hina diri. Bertemu dengan seseorang, saya lebih hina dari dia. Bertemu dengan kawan-kawan, saya penjahat. Mereka ini orang-orang baik. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah 4 ciri-ciri taubat yang telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya penulis mengatakan, kullu man taba taubatan nasuha lillahi taballahu alaihi wa kullama izdada al-'abdu taubatan wa istighfaran izdada qurban lillahi wa rif'atan. Beliau mengatakan, semakin seorang hamba bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan semakin dekat dengan Allah. Jadi taubat itu mendekatkan seseorang dengan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubat, apabila dosa menjauhkan Anda dari Allah Azza wa Jalla, maka taubat ini kembali mendekatkan Anda dengan Allah. Semakin sungguh-sungguh Anda bertaubat, maka Anda semakin dekat dengan Allah. Dan kalau Anda sudah dekat dengan Allah, Anda telah sampai pada level yang dinamakan Al-Quran dengan muqarrabin. Anda lihat di awal surat Al-Waqi'ah, nanti pada hari kiamat manusia hanya 3 macam. 2 macam orang baik, 1 macam orang jahat. Orang baik, nomor 1 adalah muqarrabin. Orang baik yang kedua adalah ashabul yamin. Ashabul yamin, kelompok kanan. Lalu penjahat ada 1 kelompok, ashabus shimal. Nah, muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, karena antara mereka dengan Allah tidak ada antara. Antara mereka dengan Allah tidak ada jarak. Apa yang menghilangkan jarak itu? Jawabannya Anda terus-menerus bertaubat. Ingat, jarak Anda dengan Allah adalah dosa. Tidak ada jarak dengan Allah kecuali dosa. Maka begitu Anda bertaubat, hilanglah jarak itu. Semakin Anda bertaubat, semakin Anda dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, sungguh-sungguhlah bertaubat. Karena kata beliau, semakin seseorang sungguh-sungguh dalam bertaubat, niscaya ia pun akan semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita kumandangkan azan. Ya, jemaah sekalian, 3 poin penting menutup kajian malam ini. Pertama, pada ayat 222 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi apabila di dalam dosa Anda dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, tapi begitu Anda telah sampai di dalam taubat, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dan saya kira jemaah sekalian, tidak ada kegembiraan lebih dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara pintu untuk sampai kepada cinta Allah Azza wa Jalla bahwa Anda bertaubat. Jadi meskipun seseorang kotor di dalam dosa, namun sesampainya ia ditaubat, maka dia akan menjadi sosok yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak-anak Adam ini berdosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Coba renungkan bagian akhir dari hadis ini, sebaik-baik orang yang berdosa. Jadi orang yang berdosa
bisa menjadi yang terbaik. At-tawwabun, ketika mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dosa bukan akhir segalanya. Ya, karena ada satu jalan yang mengangkat seseorang dari hinanya dosa menjadi sebuah ketinggian dan kemuliaan, yaitu taubat. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Penjahat dan pendosa-pendosa ini adalah yang terbaik apabila mereka bertaubat. Kemudian yang terakhir di sini penulis mengatakan, jangan hinakan orang-orang yang berdosa. Jangan hinakan orang-orang yang berdosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila di depan Anda ada orang yang berdosa, Anda wajib memiliki dua pandangan. Pandangan pertama, melihat dosanya, Anda harus marah. Tapi melihat orangnya, Anda harus kasihan. Sehingga kalaupun Anda marah, Anda memarahi dosanya bukan orangnya. Kalaupun Anda marah kepada dosanya bukan kepada orangnya. Apakah itu bisa? Itu bisa sekali. Misalnya Anda bertemu dengan, anggaplah seorang pemakan riba. Kamu tahu nggak, riba itu laknat, riba itu terkutuk, riba itu murka, riba itu hancur. Jadi di sini yang Anda betul-betul marahi bukan orangnya, tapi dosanya yang Anda marahi. Karena sebagian orang, dia emosi, tapi emosi itu bukan terhadap dosanya, tapi terhadap orangnya. Kamu hari ini, kamu masih makan riba juga. Kamu memang kamu keluar kebun binatang banyak sekali. Subhanallah, marah Anda bukan marah untuk Allah. Kalau Anda marah untuk Allah, mestinya yang Anda marahi adalah dosanya, bukan orangnya. Tapi ternyata yang Anda caci maki adalah orangnya. Dasar kamu kucing, dasar kamu kambing, dasar kamu sapi. Itu kan yang Anda marahi orangnya kan? Mestinya yang Anda marahi adalah dosanya. Katakan, kamu tahu nggak kalau riba ini laknat? Riba ini terkutuk. Riba ini peperangan dengan Allah, kamu ngerti nggak? Nah di sini yang habis-habisan Anda caci maki bukan orangnya, tapi dosanya. Begitupun semisal Anda bertemu dengan pelacur, semoga nggak ketemu. Semoga tidak ketemu. Karena ingat jamaah sekalian, bertemu dan melihat wajah pelacur adalah sebuah hukuman. Melihat wajah pelacur adalah sebuah hukuman. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Juraij. Juraij yang dipanggil ibunya, wahai Juraij, wahai Juraij. Juraij tidak datang bukan? Akhirnya ibunya mengatakan, ya Allah, la tumithu hatta yara wajhal mumisat. Ya Allah, jangan sampai anakku mati sebelum bertemu dengan pelacur. Ibunya ingin anaknya dihukum oleh Allah dengan bertemu pelacur. Maka ulama kita dari hadis ini berkesimpulan, melihat wajah pelacur adalah hukuman. Jadi Anda jangan terlalu nyaman juga. Jadi maksudnya begini, ketika Anda bertemu dengan orang seperti itu, marah. Tapi yang Anda marahi zinanya, jangan orangnya. Kamu tahu nggak kalau zina itu begini? Kamu tahu nggak kalau zina itu menutup pintu rezeki? Kamu tahu nggak kalau zina itu dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla? Sehingga yang Anda marahi adalah zinanya, bukan orangnya. Maka saya ulangi sekali lagi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, lihatlah dosa dengan dua pandangan. Pandanglah dosanya dengan marah, tapi pandanglah orangnya dengan rasa kasihan. Karena pada dasarnya, pelaku-pelaku dosa itu pun tidak mau berdosa. Tapi mereka nggak mampu menahan diri. Mohon maaf, pelacur, apakah profesi itu sebuah keinginan? Bukan. Mereka nggak mampu menahan diri saja. Ketika seorang pembunuh melakukan pembunuhan, apakah itu satu keinginan dan sebuah pilihan? Bukan. Mereka tergelincir. Hampir semua orang yang melakukan dosa berawal dari ketergelinciran. Bukan kesengajaan, bukan pilihan, dan bukan keinginan.
Sebab itu, apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim ini, pahami baik-baik. Marahi dosanya, sayangi orangnya. Sebagai penutup, apabila ada satu dosa yang menjadi syamatah bagi Anda, tunggulah 2-3 hari Anda akan jatuh kepada dosa yang sama. Tahu yang maksud dengan syamatah? Kegembiraan. Dosa orang lain yang menjadi kegembiraan bagi Anda, dosa itu akan jatuh dalam kehidupan Anda. Misalnya ada seorang melakukan korupsi, lalu tertangkap. Lalu Anda mengatakan syukurin, biar dia tahu rasa. Jadi ada rasa bahagia, orang jatuh kepada dosa. Mestinya kan Anda kasihan dengan orangnya, marah dengan dosanya. Tapi ada orang tertentu yang justru gembira, rasain loh. Kayak gitu ya. Ingat jamaah sekalian, orang-orang yang seperti ini dinamakan dengan syamatah. Bergembira dengan musibah orang lain. Dan musibah terbesar pada orang lain bukan musibah bangkrut. Musibah terbesar adalah seseorang jatuh kepada dosa. Maka kalau ada orang yang jatuh kepada dosa, dan ini bagi Anda kegembiraan, tunggulah 2-3 hari. Anda akan jatuh kepada dosa yang sama. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.